Yesus menjadi rabi di kalangan orang Yahudi dan mulai melayani dan mengajar di usia 30 tahun. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa harus pada usia tersebut? Bukankah dia Tuhan yang tahu segalanya? Mengapa dia sampai menunggu di usia 30 tahun? Bagaimana sebenarnya proses jika seorang diangkat menjadi rabi? Bagi orang Yahudi untuk dapat mengajar maupun memberitakan firman, haruslah merupakan orang dewasa yang sudah melewati tahap-tahap pendidikan agama bagi kalangan Yahudi. Dan ketika sudah melewati semua tahap tersebut, maka gelar rabi akan diberikan kepadanya. Yesus mematuhi ataupun menjalankan tradisi yang ada dalam kehidupannya. Ia tetap menghargai dan melestarikan adat budaya Yahudi dalam kehidupannya. Sebelum menjadi seorang rabi, seseorang harus melewati tahap-tahap pendidikan agama. Kata rabi berasal dari bahasa Ibrani, rabi yang berarti dipakai sebagai kehormatan. Zaman dulu, rabi merupakan gelar seseorang yang terpelajar, yaitu guru yang menguasai keseluruhan 613 mitzvot atau perintah Allah, atau juga disebut orang ditunjuk sebagai pemimpin agama di komunitasnya. Pada zaman Yesus untuk menjadi rabi ada beberapa tahapan pembelajaran agama yang harus dilewati sebelum dia menjadi rabi. Dan tahukah kamu tahapan pembelajaran yang dimaksud? Kita akan uraikan tahap tersebut. Mikra atau tanak. Sejak usia 5 tahun seorang anak Yahudi belajar mikra atau tanak. Menurut tradisi Yahudi, Tanak memiliki 24 kitab yang terdiri dari 3 bagian besar, yakni Taurat, Nevim atau Kisah Nabi, dan Ketuvim, kitab puisi. Kitab-kitab tersebut sekarang menjadi kitab agama Yahudi dan menjadi bagian dari Alkitab kekristenan. Mikra berarti yang dibaca. Seseorang akan banyak membaca dan dibacakan isi kitab-kitab Tanak ini. Harapannya mereka mengetahui hukum-hukum Allah secara baku. Mishnah. Mishnah dilakukan pada usia 10 tahun. Mishnah adalah mempelajari hukum-hukum lisan Taurat. Mishnah ini muncul karena diyakini banyak hukum-hukum Musa yang tidak dituliskan dan hanya disampaikan secara lisan turun-temurun. Hal ini bisa dimaklumi karena sistem penulisan masih halangka pada zaman dahulu. Karena dianggap mengandung perintah Tuhan, kalangan Yahudi juga menganggap itu sebagai perintah Tuhan yang harus dipelajari dan diteliti, sehingga terhindar dari kesalahan penafsiran. Ketika zaman Yesus, Mishnah ini terus berkembang dan hukum-hukum lisan tersebut dibuat dalam tertulis sehingga bisa dipelajari. Dalam mempelajari Mishnah ini, mereka banyak menggunakan pengulangan dan penghafalan agar mudah menghafalkan tradisi lisan. Setiap kaidah atau tradisi diringkas menjadi frasa-frasa yang singkat namun padat. Diyakini Yesus ikut juga mempelajari hukum lisan ini. Talmud. Talmud mulai dipelajari pada usia 13 tahun. Pada zaman Yesus usia 12 tahun. Sebelum mempelajari Talmud, seseorang akan mengalami bar mitzvah pada usia 12 tahun. Bar mitzvah adalah upacara pentabisan seorang anak yang dianggap mulai remaja, mulai menerima roh hikmat, yaitu pemahaman kepada hukum Allah. Sejak usia bar mitzvah, ini anak laki-laki dan perempuan memikul tanggung jawab mereka sendiri untuk hukum Taurat, tradisi, etika atau adat istiadat, dan mampu berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan masyarakat Yahudi. Momentum ini sangat penting. Yesus muncul pada usia 12 tahun di Yerusalem, dicatat di Alkitab, kemungkinan melakukan bar mitzvah. Talmud adalah catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah.
Talmud mempunyai dua komponen. Mishnah yang merupakan kumpulan hukum lisan Yudaisme pertamanya ditulis, dan Gemara diskusi mengenai Mishnah dan tulisan-tulisan yang terkait dengan Tenaim, yang sering membahas topik-topik lain dan secara luas menguraikan Tanakh atau kitab-kitab Yahudi. Talmud terdiri dari banyak sekali bahan dan menyinggung banyak sekali topik. Secara tradisional, pernyataan-pernyataan Talmudik dapat digolongkan ke dalam dua kategori besar: pernyataan-pernyataan halakha dan haggadah. Pernyataan-pernyataan halakha adalah berkaitan langsung dengan soal-soal hukum dan praktik Yahudi. Sedangkan pernyataan-pernyataan haggadah adalah yang tidak terkait secara legal, melainkan yang bersifat eksegetis, homiletis, etis, atau historis, karena merupakan diskusi para rabi. Tentu di dalamnya berisi pandangan-pandangan atau pendapat yang berbeda. Nah, untuk menjadi seorang rabi diharapkan juga memahami Talmud yang kompleks ini. Jadi ketika Yesus melayani, Yesus sudah banyak mengetahui pandangan-pandangan orang tentang hukum Taurat, karena sudah biasa mempelajari dan berdiskusi tentang Talmud ini. Midrash ini dilakukan pada usia 20 tahun sampai 25 tahun. Pada tahap ini mereka menelaah kitab suci secara homiletik. Pada tahap ini mereka akan belajar menafsirkan masalah dalam kehidupan sehari-hari di luar pengajaran agama, hukum, atau moral yang sederhana. Di Indonesia kata midrash ini bertransformasi menjadi madrasah, yakni sekolah tempat mempelajari agama Islam. Rabi, setelah usia 25 tahun sebelum menjadi rabi, maka seseorang harus magang dulu di Bait Allah selama sekitar 5 tahun. Setelah melewati itu semua, maka barulah seseorang bisa diangkat menjadi rabi. Tidak heran Yesus mulai melayani di usia 30 tahun dan sudah menjadi seorang rabi. Jelas sekali untuk menjadi seorang rabi ada banyak tahapan yang harus dilewati, termasuk Yesus. Boleh dibilang pengetahuan Yesus akan hukum agama dan kitab Yahudi sangat mumpuni. Dari sini ada pelajaran yang bisa dipetik. Dalam mempelajari firman Tuhan tentunya kita harus belajar dan tidak ada proses yang instan. Yesus yang adalah Tuhan juga menghabiskan banyak tahun-tahun dalam hidupnya untuk mempelajari firman Tuhan. Proses menjadi hamba Tuhan atau pada tradisi Yahudi disebut rabi tidaklah instan. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan proses panjang untuk Yesus bisa memahami Taurat, Mishnah, Talmud, dan hukum-hukum lain yang ada pada tradisi Yahudi. Sehingga kemudian dia layak untuk mengajar di depan khalayak. Proses pembentukan ini tidak dilewatkan oleh Yesus. Produced by Mesbah Keluarga.